Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ican Holiso dengan NIM 34112211072 akan menjelaskan mengenai aplikasi tools perancangan perangkat lunak. Yang pertama ada Draw.io yang muncul tahun 2000 dan dibuat oleh Gaudens Alder. Digunakan untuk membuat perancangan diagram, flowchart, bagan organisasi, UML, ER, dan diagram jaringan. Aplikasi ini cocok untuk mengerjakan proyek membuat diagram atau flowchart. Berikut adalah tampilan dari Draw.io. Cara menggunakan Draw.io: yang pertama, luncurkan browser dan buka situs web Draw.io. Jika ingin berkolaborasi dengan orang lain, maka pilih penyimpanan Google Drive. Lalu klik tombol buat diagram baru, klik tombol plus dan pilih template pilihan. Muncul jendela baru untuk melihat berbagai template. Lalu klik flowchart dan pilih yang diinginkan. Klik insert. Kemudian beri label pada diagram alur dan kemudian simpan. Yang kedua ada dbdiagram.io yang muncul tahun 2018 dan dibuat oleh Holistic Software. Digunakan untuk membuat perancangan database dan cocok untuk mengerjakan proyek membuat database. Berikut adalah tampilan dbdiagram.io. Cara menggunakan dbdiagram.io: yang pertama, masuk ke web dbdiagram.io, lalu klik create your diagram, ketikkan projectnya, lalu simpan. Ketiga, Lucid Chart muncul tahun 2008 dan dibuat oleh Lucid Software Incorporated. Digunakan untuk membuat flowchart dan diagram secara otomatis. Aplikasi ini cocok untuk mengerjakan proyek membuat, mengedit diagram, dan markup secara real time untuk masuk ke halaman yang sama dengan anggota tim atau klien. Berikut adalah tampilan Lucid Chart. Cara menggunakan Lucid Chart: yang pertama, akses aplikasi situs web dan daftar. Kedua, buka dokumen kosong baru, lalu buat diagram ER dan simpan diagram ER. Yang keempat ada Quick DVD yang muncul tahun 2002 dan dibuat oleh Dovetail Technologies Ltd. Digunakan untuk membuat perancangan diagram database dengan cara mengetik. Aplikasi ini cocok untuk mengerjakan proyek membuat database. Berikut adalah tampilan Quick DVD. Cara menggunakan Quick DVD: yang pertama, buka link Quick DVD. Yang kedua, klik file lalu clear untuk menghapus diagram sampel. Yang ketiga, buat diagram dengan mengetik kode lalu simpan. Yang kelima ada SQLDBM yang muncul tahun 2017 dan dibuat oleh SQLDBM. Aplikasi ini digunakan untuk membuat perancangan diagram database dan cocok untuk mengerjakan proyek membuat database. Berikut adalah tampilan SQLDBM. Cara menggunakan SQLDBM: yang pertama, masuk ke web SQLDBM, lalu klik Start Designing Online Free, kemudian akan muncul halaman baru. Halaman tersebut akan menampilkan area untuk melakukan desain database. Pada sudut kanan terdapat ikon SQLDBM, klik ikon tersebut, kemudian muncul subbagian, sorot ke New Project, lalu klik. Pilih tipe database yang diinginkan. Di sini tersedia tipe database SQL Server dan MySQL. Klik Create New Project, lalu tampil halaman baru. Untuk memperbarui atau update table, lakukan double klik atau klik kanan pada table, kemudian pilih Edit. Yang terakhir ada Microsoft Visio yang muncul tahun 1992, dibuat oleh Microsoft Corporation. Digunakan untuk membuat perancangan diagram, diagram alir, brainstorm, dan skema jaringan. Aplikasi ini cocok untuk mengerjakan proyek membuat diagram. Berikut adalah tampilan Microsoft Visio. Cara menggunakan Microsoft Visio: yang pertama, pilih kategori flowchart dengan klik New Categories lalu Flowchart. Lalu aktifkan fitur Grid dengan cara klik tab View lalu centang pilihan fitur Grid. Dengan begitu akan memudahkan kita dalam membuat flowchart. Kemudian lakukan drag shapes dengan menggunakan fitur Shapes. Pilih Basic Flowchart Shapes. Setelah shapes tadi di drag atau ditarik, kita kasih inisialisasi bentuk dengan klik 2 kali pada bidang yang ingin kita berikan inisialisasi. Gunakan fitur Connector Shapes untuk menghubungkan bidang flowchart tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Putri Adianti dengan NIM 34411221052. Saya akan menjelaskan 5 dari aplikasi tools perancangan perangkat lunak. Yang pertama ada Glyphy, lalu SmartDraw, Gridly, eDrawMax, dan Kakao. Yang pertama, saya akan menjelaskan software Glyphy Flowchart atau Glyphy. Platform Glyphy dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu dari diagram kompleks, desain UI, Venn diagram, model proses bisnis, flowchart, dana, gambar teknis, analisis SWOT, dan sejenisnya.
Glyphs sangat baik dalam membuat diagram dan diagram alur. Glyphs didirikan pada tahun 2005 oleh Chris Coulthard dan Clint Dixon. Berikut adalah gambar bentuk dan menu aplikasi dari lalu ada tutorial pemakaian. Pertama, kunjungi Glyphs online menggunakan browser apa saja dan daftar untuk sebuah akun. Setelah itu, Anda akan masukkan termuka utama program yaitu panel pengeditan. Kemudian kotak dialog yang menampilkan layout dan template akan muncul. Di menu bilas sisi kiri, Anda akan melihat perpustakaan bentuk. Seret bentuk yang Anda butuhkan ke kanvas dan edit elemen secara berurutan. Anda dapat mengubah ukuran, font, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, lanjutkan menambahkan dan mengedit bentuk untuk menggambarkan diagram target Anda. Kemudian, simpan pekerjaan Anda dengan menekan tombol mengajukan tombol, memukul ekspor, dan pilih format file yang sesuai. Berikut adalah contoh gambar hasil rancangannya. Lalu yang kedua ada Smart Draw. Smart Draw adalah alat diagram berbasis web yang digunakan oleh tim untuk berkolaborasi dan membuat diagram alur, bagian organisasi, peta pikiran, bagian proyek, dan visual bisnis lainnya. Smart Draw sendiri dirilis pada tahun 1994 oleh perusahaan Smart Draw LLC. Tutorial pemakaian. Yang pertama, jalankan Smart Draw dari desktop atau dari menu Start dan klik pada alat visual yang ingin Anda buka template visualnya. Pilih kategori dari panel kiri untuk menavigasi melalui lebih banyak template. Yang kedua, atur area kerja Anda dengan mengklik tab halaman dari peta yang terletak di bagian atas dan kemudian mengklik area kerja dari grup penyiapan halaman. Konfigurasikan nilai di kotak dialog. Konfigurasikan ruang kerja untuk mencocokkan preferensi Anda. Yang ketiga, klik pada salah satu sumber daya di Smart Panel di sebelah kiri dan atau pada pita untuk menggunakannya dan membuat objek. Klik dan seret di area kerja untuk membuat objek berdasarkan pilihan Anda. Tetap menggunakan sumber daya dan pengaturan yang berbeda sampai Anda puas dengan apa yang Anda lihat di area kerja. Yang terakhir, klik pada tombol bulat dengan icon Smart Draw di sudut kiri atas jendela dan klik simpan untuk menyimpan pekerjaan Anda. Kita juga dapat menggunakan ekspor untuk mengekspor pekerjaan yang kita buat sehingga sistem lain yang tidak memiliki Smart Draw dapat melihat grafik. Pilih format mana yang Anda inginkan agar program diekspor untuk melakukan tindakan. Berikut adalah contoh gambar hasil rancangannya. Lalu yang ketiga ada Gridly. Gridly menyediakan layanan di mana pengguna bisa membuat flowchart, wireframes, mind maps, OML, serta berbagai diagram lain. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur untuk mempercantik diagram seperti menambahkan warna serta berbagai fitur lainnya. Gridly merupakan aplikasi asal Australia yang dikembangkan oleh Synergix. Berikut adalah contoh gambar hasil rancangannya. Yang keempat ada Hydromax. Hydromax adalah perangkat lunak diagram teknis bisnis dua dimensi yang membantu membuat diagram alur, bagian organisasi, peta pikiran, diagram jaringan, dan lantai, diagram alur kerja, bagian bisnis, dan diagram teknik. Hydromax dikembangkan oleh perusahaan Hydrosoft. Versi saat ini Hydromax 11.5.0 dirilis pada November 2021 untuk Microsoft Windows, macOS, dan Linux. Berikut adalah contoh gambar hasil rancangan dari Hydromax. Yang terakhir ada Kakao. Kakao digunakan untuk membuat diagram alur, gambar angka, diagram OML, bagian organisasi, dan diagram jaringan. Kakao diluncurkan pada tahun 2009 oleh perusahaan Lab. Pada tahun 2013, versi perangkat lunak perusahaan lokal diluncurkan. Tutorial pemakaian. Yang pertama, navigasikan ke halaman Kakao
dan daftarkan akun. Kemudian gunakan login Anda untuk mengakses ruang kerja ke akun Anda. Kemudian cetak template icon. Setelah itu silahkan pilih template yang diinginkan untuk diedit dan tekan pilih di sudut kanan bawah untuk menggunakannya. Sekarang pindahkan elemen dengan memilihnya. Anda juga dapat memilih dan memindahkan beberapa elemen sekaligus. Seret ke lembar dari bentuk perpustakaan di toolbar sisi kiri. Lalu centang teks icon untuk menambahkan label ke elemen pada lembar kerja Anda secara berurutan. Ubah teks dari bila alat yang muncul. Yang keempat, setelah selesai, centang ekspor icon di sudut kanan atas dan pilih format yang sesuai. Selain itu, Anda dapat membagikan pekerjaan Anda dengan kolaborator dengan menekan tombol membagikan tombol. Berikut adalah contoh gambar hasil rancangannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flowchart Prompt. A. Tahun dibuat dan siapa pembuatnya. Flowchart ini dibuat pada tahun 1921 oleh Frank dan Lillian Gilbert. Berfungsi untuk memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program jadi mudah difahami oleh semua orang. Selain itu, flowchart juga berguna untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Gambar flowchart di aplikasi. Lalu cocok. Flowchart mewakili sebuah proses, sistem atau algoritma komputer dan sudah umum digunakan untuk dokumentasi, perencanaan, penyempurnaan, atau menggambarkan alur kerja. Flowchart pada umumnya dibuat dalam bentuk bagian-bagian terhubung dari atas hingga ke bawah. Menggunakan flowchart. Awal, membuka aplikasi Word, klik opsi Insert, kemudian Save, pilih simbol yang akan dimasukkan dalam flowchart. Kebutuhan, beri teks keterangan penjelas di simbol flowchart, susun simbol menjadi kesatuan prosedur secara urut, sesuaikan besar dan letak simbol satu persatu. 5 contoh hasil gambar perancangan. Di bawah ini ada hasil contoh perancangan. Lalu YUML. Kapan tahun dibuat dan siapa pembuatnya? UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada tahun Januari 1997. Fungsi dari UML dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar, lalu menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja namun dapat mempermodelkan sistem informasi, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail. Di bawah ini 5 gambar bentuk aplikasinya. Lalu UML sering digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Tutorial membuat UML, membuat functional argument, use case diagram, class diagram, sequence diagram, membuat aktivasi diagram. Ini contoh 5 gambar hasil UML paradigm. Fungsi dari Visual Paradigm itu merancang sebuah aplikasi atau biasa disebut aplikasi rekayasa perangkat lunak. Dengan paradigm, sebuah aplikasi dapat digambarkan dalam sebuah perancangan simbol dan gambar tanpa coding yang menjelaskan bagaimana aplikasi tersebut akan berjalan setelah. Ini contoh 5 aplikasinya. Sering digunakan untuk membuat use case menggunakan Visual Paradigm, membuat activity diagram menggunakan Visual Paradigm. Cara menggunakan use case dengan Visual Paradigm, use case, terus klik UML, lalu klik USD sketch diagram pada bagian kiri atas. Lalu setelah itu di USD diagram beberapa tools yang bisa digunakan untuk membuat sketch diagram. Nah, di sistem berguna untuk membuat sketch diagram. Aktor adalah pengguna yang beri tersedia sistem diagram. USCase, lalu existing line. Cara menyimpan USCase diagram, klik project export, active diagram is image.
kemudian contoh hasil dari Visual Prodigy. Ini 5 contoh hasil dari Visual Prodigy. Lalu keempat adalah Star UML. Star UML digunakan untuk memodelkan suatu sistem, bukan hanya perangkat lunak yang menggunakan. Lalu 5 contoh aplikasi Star UML seperti di bawah ini. D. Sering digunakan untuk tidak hanya untuk membuat model UML tertentu saja, melainkan berbagai macam model UML seperti use case. Cara membuat gunakan buka aplikasi Star UML, lalu ada diagram. Secara otomatis use case diagram akan tampilan. Untuk memasukkan aktor ke dalam frame, klik satu simbol aktor yang terdapat pada toolbar, klik, dan setelah itu seperti bawah ini, secara otomatis model aktor akan tampil pada frame. Ubah nama aktor kebutuhan contoh dari aktor dan beri nama pelanggannya. Terus selanjutnya kita membuat use case ke dalam frame. Pilih add assert use case. Nah, jadi deh seperti ini. Ubah nama use case dengan kata kerja yang telah diuraikan pada bagian bisnis. Lalu setelah itu untuk menambahkan use case, ulangi langkah nomor 5 sehingga menjadi model seperti ini. Lalu 5 gambar hasil dari Star UML seperti di gambar di bawah ini. UML Designer. Fungsi UML Designer menyediakan set diagram untuk bekerja dengan model UML 2. Tujuannya untuk menyediakan cara mudah. Contoh gambar aplikasi UML Designer. Dengan cara ini pengguna dapat menggunakan kembali. Ini contohnya, guys. Nah, lalu ini contoh hasil desain UML. Contohnya seperti ini deh. Udah deh, Mak Jeng. Makasih.